Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalilan mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa quttilu taqtila. Al-Ahzab dari ayat 60. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di menjelang akhir surat Al-Ahzab. Semoga masih terbayang bagaimana Allah menjelaskan suasana kehidupan orang beriman yang dituntut oleh Allah untuk membina pribadinya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya. Membina rumah tangganya, ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya. Sehingga dari situ terbangun, ya, masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun di balik semua proses itu, kaum muslimin menghadapi kelompok yang kelompok munafikun, ya, yang berarti kelompok yang bergerak memusuhi Islam dari dalam. Ya. Yang salah satu sifatnya adalah qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Ya. Menghalang-halangi semua upaya orang-orang beriman itu di dalam membangun kebaikan dirinya dan kebaikan masyarakatnya. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, dan selalu berusaha merekrut teman-teman mereka agar bergabung dengan mereka. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tunal ba'sa illa qalila. Mereka tidak akan siap berjuang bersama orang-orang beriman. Syihatan alaikum, mereka sangat pelit, ya, pelit zahir batin maksudnya, ya. Tidak saja uangnya yang pelit, ya, sampai waktunya aja pelit, ya. Tidak rela waktunya digunakan untuk kebaikan umat, ya. Bahkan berkontribusi untuk kebaikan umat juga nggak mau, ya. Syihatan alaikum. Bahkan umat berada dalam kebaikan juga nggak rela. Syihatan alaikum. Nah, itulah kondisi orang-orang munafik yang berawal dari tidak yakinnya dengan janji Allah. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Atau ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Janji-janji Allah, janji-janji Al-Quran itu semua nggak masuk akal. Ya. Itu hanya membuat manusia berada dalam ghurur. Ya. Janji-janji hampa. Ya. Sebagian mereka mengatakan bagaimana bisa
menguasai, menaklukkan Persia dan Romawi, ya, mau ke toilet aja luar biasa mencekamnya, khawatir diculik oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Nah, jadi kemudian ayat ya, ya, maka Allah katakan la illam yantahil munafiqun. Ya. Jika orang-orang munafik itu tidak berhenti dari kegiatannya merongrong Islam dan kaum muslimin, ya. Walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang berpenyakit hatinya, wal murjifun, dan orang-orang yang selalu membuat suasana geger, ya. Wal murjifuna fil Madinah lanughriyannaka bihim. Ya. Pada akhirnya mereka lah yang maghrur, ya. Sebelumnya mereka menuduh kaum muslimin yang maghrur, ya. Mereka lah yang maghrur, dikira berhasil, dikira misinya akan berhasil, tapi yang justru terjadi lanughriyannaka bihim. Engkau akan kami jadikan, maksudnya Rasulullah dan para sahabat, kami akan jadikan engkau wahai Muhammad, mereka itu bisa kamu taklukkan. Lanughriyannaka bihim. Memang kalau dalam tafsirnya lanusallitanna alaik. Kami jadikan kamu bisa menundukkan, menaklukkan mereka. Ya. Tapi digunakan bahasa lanughriyannak dari kata ghurur, sebagaimana yang disebut di awal surat. Ya. Kenapa? Karena orang-orang munafiknya ghurur juga. Mereka merasa dengan merongrong kaum muslimin, dakwah jadi nggak akan berkembang, ya, dakwah akan selalu terhambat, ya. Kata Allah enggak, salah itu semua. Yang terjadi mereka akan ditaklukkan, ya. Dan mereka akan tidak akan berada di dalam kebersamaan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alias cepat atau lambat mereka akan terusir dari kelompok itu, nggak bakal bisa bertahan lama, alias sebentar saja. Illa qalila. Ya. Jadi secara umum kaum muslimin yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik memiliki keterlibatan sedikit ataupun banyak, ya harus siap-siap, ya, atau harus membangun sebuah fikrah bahwa memang musuh internal atau musuh di dalam selimut istilahnya itu akan selalu ada. Ya. Sebagaimana Allah katakan humul aduwwu fahdharhum, ya, di surat Al-Munafiqun, ya. Orang-orang munafik itu akan selalu ada dan mereka adalah musuh, ya. Humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Namun walaupun demikian kita juga tidak boleh mudah menuduh orang munafik, ya. Tapi gaya munafik sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang beriman ataupun mereka yang berada di jalan yang lurus, hati-hati terbawa oleh arus kemunafikan. Karena orang-orang munafik itu punya agenda recruiting yang kuat, ya, halumma ilaina qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, ya. Perhatikan di sini wal qailina li ikhwanihim, menunjukkan untuk
misi rekrutnya mereka menggunakan keakraban, ya. Mereka anggap orang-orang yang direkrut harus berukhuwah dengan mereka, ya. Membangun keakraban, ya, komunikasi yang baik agar mau mendukung mereka, ya. Ya, sehingga salah satu misinya adalah la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, ya, hatta yanfaddu, ya. Janganlah menyerahkan infak kepada Rasulullah atau kepada kerja dakwah yang betul-betul berada di jalan yang lurus. Supaya apa? Supaya dakwahnya nggak jalan, ya. Nggak jalan alias yanfaddu. Yanfaddu itu infaddu artinya terlepas, ya. Yanfaddu supaya Rasulullah dan para sahabat itu terlepas, nggak bisa bekerja karena nggak ada dananya, ya. Tapi dijawab oleh Allah, kalau bukan mereka, kalau mereka nggak mendanai, Allah siap mendanai. Walillahi khazain samawati wal ardh. Ya. Yang berpikir seperti itu hanyalah orang-orang yang nggak punya fikih. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Ya, yang nggak punya pemahaman terhadap haqiqatud dakwah, ya, ataupun haqiqah an-nasr minallah, pertolongan dari Allah yang terkadang datang secara tidak diduga, ya. Ya, seperti tidak diduganya pertolongan Allah terhadap Ashabul Kahfi, fatahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud, ya. Dikira mereka berjaga padahal mereka itu tidur. Maka Allah ancam di sini, ya. Kamu kalau terus-terusan begitu nggak berhenti, ya, siap-siap dengan resikonya, ya. Di sini para mufassirin ada dua arah pemahaman, ya. Ada yang memahami bahwa yang dimaksud tiga kelompok di sini, ya, munafikun itu sendiri, ya. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifun, ya. Bahwa orang munafik itulah yang memang hatinya berpenyakit, ya. Bukankah disebut di surat Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya. Bukankah memang pekerjaan mereka membuat suasana kaum muslimin tidak tenang, ya. Murjifun dari kata rojafa, ya. Ya, dari kata guncang, ya. Hari kiamat disebut dengan yaumatar jufur rojifah, ya. Maka murjifun adalah orang-orang yang senantiasa melakukan guncangan-guncangan, sebuah kondisi yang tidak tenang, ya, dalam kehidupan orang-orang beriman, ya. Ya, istilah sekarang murjifun itu katanya buzzer, ya. Ya, buzzer itulah memang kerjaannya membuat kegaduhan, membuat, ya, orang ribut, ya. Ya, di saat-saat orang ribut ini, ribut itu, ya, tahu-tahu, ya, nggak ada sholat 5 waktu di Al-Quran, ya. Nggak ada ini, wah, jadi ribut orang, televisi ngundang macam-macam. Di balik itu, ya, kelompok mereka yang lain semakin ganas menyerang ataupun melakukan kejahatan terhadap Islam dan kaum muslimin, ya. Sebagian yang lain, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Abu Hayyan, bahwa
Yang dimaksud dengan la illam yantahil munafiqun ini memang ada 3 kelompok. Ya. Kelompok munafiqun, yaitu kelompok orang-orang yang berakting, berakting sebagai kaum muslimin, apa dengan pakaiannya, apa dengan embel-embelnya, apakah dipopulerkan dengan nama kiai, dengan nama buya, tapi misinya merusak dari dalam, yang menganggap Islam belum sempurna, Islam bukan syariat dan lain sebagainya. Ini munafiqun, membuat tasykik, keraguan-raguan kepada umat. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Kelompok yang kedua yang selalu menyerang Islam adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Siapa mereka itu adalah ashabul ma'asi wal fujur. Orang-orang yang aktivis kemaksiatan. Aktivis kemaksiatan, apakah LGBT, apakah ahlul khamri, wazina, itu akan segeng dengan munafiqun. Wal murjifun, dan siapa saja yang memang punya agenda untuk membuat kacau, atau galaunya umat, apakah itu orang kafir sendiri atau apakah itu orang beriman sendiri, yang orang beriman yang bergaya munafik, karena munafik itu ada yang akidi, ada yang amali, Jadi target-targetnya hanyalah membuat umat kacau, dan balau. Begitulah umat ini enggak henti-hentinya dikerjain oleh 3 kelompok ini. Tentu dengan ancaman la illam yantahi, kalau enggak segera berhenti, ini menunjukkan satu posisi yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain mengingatkan kaum muslimin yang berada di dalam kondisi yang sehat, hati-hati terjerumus dalam kondisi mereka. Walaupun dalam kondisi yang mungkin sifatnya pasif, pasif, dalam arti saya mendukung mereka, saya setuju itu dengan 3 kelompok itu, munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Sehingga disinilah pentingnya kita suruh sering bertaubat kepada Allah, sering-sering hubbus shalihin, mencintai orang-orang yang baik, bergabung dengan orang-orang yang baik, sering-sering menunjukkan tadhiyah, kontribusi kepada umat Islam, Karena 3 kelompok ini ciri khasnya begitu semua, Ciri khasnya nggak bakal mau berkontribusi untuk umat, nggak bakal mau berkorban untuk umat. Ciri khasnya nggak mau ngumpul bersama umat, dan lain sebagainya. Tidak suka Islam ini semakin membaik, semakin menguat. Justru kalau mendengar ada kaum muslimin yang lagi sedang kesulitan di Palestina sana, biasa-biasa aja, buru-buru sedih, buru-buru sampai bergerak, memberikan hartanya, mengajak umat membantunya,
itulah ciri khas 3 kelompok ini. Ya. Jadi bahaya buat mereka, ya, dan bahaya buat orang-orang beriman yang salihin ini, jangan sampai terjerumus dalam kehidupan mereka. Ya. Apa bahaya-bahayanya? Ya. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradu wal murjifuna fil Madinah, ya. Dan selalu membuat onar, ya. Onar dengan info-info di Madinah saat itu, ya. Ya, wabil khusus yang membuat murjifuna fil Madinah di tahun 6 Hijrah, di mana Rasulullah di Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh dengan Safwan bin al-Mu'attal, ya. Sehingga terkenal dengan hadithul ifki, ya. Wah, itu membuat kaum muslimin, ya, berada di dalam pilihan-pilihan yang berat, percaya enggak, ya. Ya, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah dari sejak awal enggak percaya, ya. Yang contoh wal murjifuna fil Madinah, ya. Lanughriyannaka bihim, ya. Maka mereka akan ditaklukkan, ya. Mereka enggak bakal menang, ya. Enggak bakal berhasil menjalankan semua misi-misinya, ya. Sudah gagal dunia, ya, dan gagal akhirat. Na'udzubillah. Nughriyannaka bihim, ya. Tsumma la yujawirunaka fiha, ya. Kemudian mereka tidak akan bisa, ya, berdampingan, ya, ya, bersama kaum muslimin di Madinah. Berdampingan itu berarti bergaul, ya. Ya, berdampingan itu berarti apa istilahnya, merasakan kebahagiaan kebersamaannya, ya. Ya. Puncaknya disebut berdampingan itu, ya, indah bekerja bersama orang-orang Madinah bersama orang-orang Madinah, ya, membantu Rasulullah, mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi siapa yang ada 3 penyakit ini, Allah katakan la yujawirunak, ya. Mereka tidak akan indah bersamamu, ya, kecuali sedikit, illa qalila, ya. Sedikit ini maksudnya illa zamanan qalila, kecuali waktu yang sedikit, ya. Ya, jadi evaluasi buat orang-orang beriman, ya. Saat hati ini tidak menikmati lagi bersama orang beriman, maka perlu waspada, ya. Ini kondisional atau, ya, akidian, ya. Kalau kondisional berarti mungkin hari itu aja, ya, atau kemarin itu aja, ya. Mungkin kemarin capek, mungkin kemarin kurang sehat, ya. Tapi kalau berulang-ulang, ya, ya, pekan ini nggak suka berkumpul dengan orang beriman, besok sebulan 2 bulan, ya, nggak suka berkumpul dengan orang-orang beriman, maka waspadailah, ya. Ada apa ini dalam hati, kok suasananya mirip dengan thumma la yujawirun. Thumma itu adanya sebuah proses, ya. Ya, awalnya sih mungkin cuma lagi malas, lagi gak sempat, ya. Lagi pengen bersama keluarga, ya. Tapi ketika terus-menerus begitu, maka khawatir ini menjadi sesuatu yang, ya, apakah perubahan hati, ya, ada perubahan hati, ya. Kalau kata orang Arab, at-tuyuru waqa'at haitsu ashkaliha, ya.
burung itu senangnya mencolok bersama sejenisnya. Ya. Burung merpati itu senangnya ngumpul burung merpati. Ya. Burung masjid senangnya ngumpul burung masjid. Tahu ya burung masjid ya? Ya. Nggak tahu tuh kenapa tinggalnya di masjid, sebut burung gereja juga. Ya. Ya. Dan, ya. Jadi burung aja begitu ya. Burung itu akan ngumpul sesuai dengan jenisnya ya. Apalagi manusia ya. Jenis ashabul ya qulubil mu'minah, orang-orang yang punya hati yang beriman, al-qulubul mu'minah ya. Ilma maridah ya. Insya Allah menunjukkan maka senangnya berkumpul dengan hati yang lagi sakit ya. Ya, semoga ibu-ibu ini Masya Allah ya hatam hatam insya Allah bentar lagi hatam al-ahzab ya, hatam Maryam ya, nggak berhenti-berhenti. Semoga ini salah satu indikasi ya, ashabul qulubil mu'minah ya. Ya, senang ngumpul sama orang beriman walaupun baru via Zoom ya. Karena ya, ketika ada perbedaan hati, perbedaan misi, ya, perbedaan cita-cita, itu memang manusia otomatis nggak betah. Ya. La yujawirunaka fiha illa qalila. Ya. Kalaupun betah, ya betahnya sebentar aja. Ya. 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 Sejam 2 jam, tapi disuruh berjam-jam 24 jam ngumpul terus. Wah, ya. Ini biasanya cenderung harus sesuai dengan kondisi hatinya. Ya. Yang terberat adalah kelompok ini berada dalam kelompok yang mal'unin. Ya. Kelompok-kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena memang apa yang mereka lakukan tidak saja buat mereka sendiri, ya, tapi juga berdampak kepada orang-orang beriman. Ya. Ya. Jadi kelompok ini seperti yang disebut di ayat atasnya, ya, ada kondisi yang ya, innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Kelompok ini secara otomatis juga menyakiti orang-orang beriman. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Maka cocok ya di ayat atas kan la'anahumullahu wa rasuluh ya. Maka di ayat ini Allah ulang kembali mereka dalam keadaan mal'unin, dalam keadaan dilaknat oleh Allah alias tidak dirahmati oleh Allah, karena al-la'nu ay tardur rahmah ya. Laknat itu artinya terjauhkannya manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya teringat dulu tahun 80-an ya. Ustadz saya atau syekh saya kalau tilawah atau setoran ya sampai di ayat ini beliau tidak suka ya murid-muridnya itu waqaf ya. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aynama thuqifu ya. Ya, tapi nggak pernah dijelaskan kenapa ya, ya. Pokoknya jangan waqaf di sini ya. Jadi kalau membaca thumma la yujawirunaka fiha illa qalilam mal'unin ya.
Ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Ternyata memang secara tafsir para ulama ya menguatkan bahwa walaupun mal'unin ini ya merupakan awal ayat berikutnya yaitu ayat 61 ya. Tapi dia merupakan penjelasan yang jadi munafiqun walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil Madinah itu dihukum oleh Allah lanughriyannaka bihim, dikalahkan sehingga dikuasai. Mereka itu enggak suka berkumpul dengan orang beriman ya, dan mereka itu terlaknat ya. Jadi dia masih bagian daripada penjelasan sebelumnya ya. Karena kalau disambung dengan ayat berikutnya mal'unina ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila, itu enggak nyambung karena ayat berikutnya langsung susunannya istilahnya ada syarat ya ainama ya. Ada syarat ya. Ini memiliki makna yang lain ya. Makna yang lain artinya tambahan dari yang 3 tadi ya, 3 ancaman tadi ya. Karena juga susunan katanya berbeda ya. Sehingga dianggap berdiri sendiri ya. Mohon maaf kalau nggak paham ya. Karena ayatnya memiliki susunan kata atau kalau dalam bahasa Arab susunan jumlah yang bersifat fi'lus syarti wa adatus syarti ya. Fi'lus syarti ya. Ainama thuqifu, di mana saja mereka berada ya, maka mereka ukhidhu ya. Mereka akan ditangkap ya, dan mereka akan dibunuh. Ukhidhu wa qutilu taqtila ya. Ya, karena mereka ketika ada peluang bergabung dengan orang kafir, mereka bergabung ya. Ya, bergabung dengan orang kafir sebagaimana yang terjadi di perang Banu Quraidah ya. Orang-orang Banu Quraidah lah yang mengalami ini, ukhidhu qutilu taqtila ya. Kenapa? Karena Banu Quraidah lah yang memberi dukungan dari dalam terhadap Al-Ahzab ya. Ya, jadi dari luar Madinah Abu Sufyan dan seluruh kabilah-kabilah Arab, dari dalam ya, dari dalam ada Banu Quraidah. Maka Allah jadikan Banu Quraidah lah ukhidhu wa qutilu taqtila ya. Tidak kurang dari 700 Yahudi Banu Quraidah akhirnya dieksekusi oleh Rasulullah SAW karena mereka sangat jahat sekali, dan mereka yang nggak paham Al-Quran ini juga jadi bahan irjaf ya, jadi bahan merusak pemikiran Islam. Tuh lihat Muhammad dan teman-temannya itu beringas ya, beringas setelah menghabisi Banu Quraidah ya. Padahal kalau tahu kayak apa jahatnya Banu Quraidah di perang Ahzab, itulah yang memang pas buat orang-orang yang menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari dalam ya, dan menyalahi janjinya ya. Ukhidhu wa qutilu taqtila ya. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl ya. Sunnatullahi fil ladzina qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila ya. Begitulah
ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku buat seluruh umat ya sepanjang sejarah kehidupan manusia ini ya. Dan tidak akan mengalami perubahan ya. Sepanjang zaman ya, siapa aja yang berada dalam barisan ingin menghancurkan Islam, hadapi sunnatullah wa ta'ala yang memenangkan hamba-hambanya yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad ya. Dan yang berada dalam baris ingin menghalang-halangi atau menghancurkan kaum muslimin siap-siap mengalami ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila ya. Maka ini ayat harus menjadi penumbuh rasa optimis ya, optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menunjukkan keadilannya terhadap umat manusia ini. Kemudian ayatnya berubah menjadi tentang hari kiamat. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Ya. Manusia itu bertanya tentang hari kiamat ya. Qul innama ilmuha 'indallah ya. Katakan ya, infonya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya, kamu enggak tahu aja hari kiamat itu udah dekat ya. Wa yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya. Tema hari kiamat di ayat ini ya sesungguhnya menjadi motivasi agar orang-orang munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ya wal murjifun itu ya, menjadikan hari kiamat itu upaya untuk berhenti dari kejahatan-kejahatannya. Tidak akan tidak saja sengsara di dunia karena kejahatanmu, tapi nanti sengsara juga di akhirat. Ya. Ya, dan ini sudah menjadi uslubul Quran. Ya. Di dalam pola ayat-ayat Al-Quran, ya, ketika mengingatkan orang-orang yang terjerumus dalam kejahatan-kejahatan, selalu diingatkan dengan hari kiamat. Ya. Allah misalnya berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah manusia itu meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat? Ya. Tidakkah mereka yakin bahwa suatu saat mereka akan bertemu dengan Allah? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya. Siapa yang dimaksud oleh Allah dengan nasihat-nasihat ini? Ya. Adalah orang-orang yang selalu berbuat jahat kepada orang lain, ya, tapi giliran dirinya ingin diperlakukan baik. Ya. Ya, disebut dengan mutaffifin. Ya. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza qaluhum aw wazanuhum yakhshi ka'annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ada orang yang mentalnya kalau itu terkait dengan haknya, dia minta diperlakukan sebaik-baiknya. Giliran dia harus memenuhi hak orang lain, dia tidak mau. Ya.
Ya, dalam kehidupan seperti itulah ya, misalnya ya, seorang suami yang menuntut istrinya harus begini ini sebagai haknya, giliran dianya ya, sembarangan aja. Ini juga laki-laki harus menang ya. Ini mutaffifin dalam kerumah tanggaan ya. Di pesantren juga suka ada mutaffifin ya. Semua santri nggak boleh ngerokok. Ustadznya semua ngerokok semua. Ya, kenapa Ustadz boleh? Kalau Ustadz udah dewasa. Jadi kata santrinya, Pak, oh masalahnya cuma dewasa nggak dewasa. Tunggu ya, kalau saya dewasa, saya pasti ngerokok. Ya. Karena itu, ya, dari mutaffifin ini ada tatfif. Tatfif itu ya berarti kegiatan yang mau enaknya sendiri ya, tapi tidak dari penyakit ini Allah mengingatkan tentang hari kiamat ya, telah dijelaskan malam sunnatullahi ya, sunnatullahi lati qad khalat min qabl ya, ya, semuanya itu akan sangat terbukti di hari kiamat ya. Maka salah satu bukti orang kurang percaya dengan hari kiamat ketika menjadikan tema hari kiamat itu bukan untuk diyakini, bukan untuk ditindaklanjuti, ya, malah ya dipertanyakan. Ya. Ya. Kalau sekedar nanya untuk tahu, untuk menambah informasi, ya Allah juga Maha tahu. Ya. Tapi kalau nanyanya ya menunjukkan satu keraguan, ya, maka itulah yang menjadi ciri khas masalah bagi manusia. Ya. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, maka ya Allah memberi bekal jawaban kepada Rasulullah, udah kembalikan kepada Allah saja. Qul innama ilmuha indallah. Ya. Karena info lengkapnya, info akuratnya hanya di sisi Allah. Solusi agar manusia itu merasa yakin betul dengan hari kiamat, maka ya, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah memang gigih menjadikan manusia itu jangan sampai nggak beriman ya sama hari kiamat ini ya. Ya. Karena saya ini sudah sangat baik sama kalian. Ya. Ya. Jadi untuk membuat manusia percaya itu Allah sampai bersumpah begini. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Seharusnya cukup dengan penjelasan ini manusia. Oh iya betul, berarti Allah itu punya maksud yang baik. Bentuk manusia agar juga, maka Allah belum beriman juga sih ya. Apa tidak tahu selama ini tiap malam dia mengalami walaili wa ma wasaq ya. Apa yang maksud dengan walaili wa ma wasaq? Demi waktu malam yang mengumpulkan manusia itu ya. Siang boleh berpisah, anak ke sana, istri ke tempat, suami ke tempat yang lain. Begitu malam ngumpul lagi. Laili wa ma wasaq wa ma jama' ya. Siapa yang menjadikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itulah yang dimaksud oleh Allah, qul innama ilmuha indallah ya. Kamu enggak percaya atau ragu, kurang yakin terhadap hari kiamat, itu bukan masalah sekedar makul atau enggak makul, logis atau enggak logis ya.
terbukti atau enggak terbukti, tapi itu kamu sedang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu belum yakin betul bahwa Allah shadaq. Allah itu pasti benar. Ya. Kalau saja kamu meyakini Allah pasti benar, ya, maka lebih mudah di dalam mengakses ya, cerita-cerita tentang hari kiamat. Ya. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya. Dan hari kiamat itu ya, percaya nggak percaya kalau istilah kita itu ya, ya percaya nggak percaya dia suatu hal yang peristiwa yang sudah dekat kejadiannya. Ya. Ya, jadi wama yudrika itu sama seperti kalau ibu-ibu baca wama adraka. Ya. Ibu kan sering baca wama adraka mal qari'ah. Ya. Wama adraka mal haqqah. Ya. Ya. Wama yudrika dengan wama adraka itu sama artinya. Ya. Ya, tidaklah diungkapkan seperti itu kecuali untuk menunjukkan sebuah info yang besar. Ya. Adraka mal qari'ah. Kamu nggak tahu aja seperti apa dahsyatnya hari kiamat itu. Cuma kenapa ada yang diungkapkan dengan fi'il mudhari'? Ya, jadi fi'il mudhari', adraka fi'il madhi. Ya. Kan jawaban. Ya. Sama'i wa tariq. Ma adraka ma tariq. Ya, qari'ah mal qari'ah wa ma adraka. Jawabannya yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Tapi dalam wa ma yudrika enggak ada jawab. Wa ma yudrika la'alla. Jadi Allah ingin memberi sebuah kesan dahsyat saja ya, bahwa hari kiamat itu sudah dekat dan akan terjadi dengan situasi yang sangat dahsyat yang disebut misalnya di zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha dan seterusnya ya. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, inilah sekilas kajian ayat 60, 61, 62 sampai 63 ya. Ancaman buat orang-orang yang berada di barisan musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.